Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Amin. Ibu, Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama di pagi ini kembali meluangkan waktu dan juga menyiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita menaikkan doa syukur kepada Allah untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan, dan juga kita mohon penyertaan-Nya, memohon terang kuasa Roh Kudus untuk kita semua agar bisa mengerti serta melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, sumber kehidupan kami bersyukur bahwa pagi ini kembali Engkau berikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang sungguh peduli kepada kami, yang senantiasa mendengarkan setiap hal yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Setiap keluhan, setiap seruan yang kami serahkan kepadamu. Dan Engkau Allah yang Maha Baik, yang dengan penuh kasih setia menjawab setiap keluhan kami. Terima kasih Allah. Dan hari ini kami menyediakan waktu kami, hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk bukan hanya mendengar tetapi juga mengerti dan juga melakukannya. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Pembacaan firman pagi ini dari kitab Amsal 21 ayat 13. Amsal 21 ayat 13 yang demikian. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, mendengarkan keluhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita merasa kecewa ketika kita ada di dalam kondisi yang berat, menghadapi suatu pergumulan dan persoalan, tetapi seolah-olah orang-orang di sekitar kita tidak peduli. Bahkan ketika kita sudah berkeluh kesah, sambat, tetapi orang-orang ini juga sepertinya tidak mau memberikan perhatian. Mereka sibuk dengan kesibukan mereka sendiri-sendiri, dengan aktivitas dan pekerjaan mereka, dan kita seolah-olah diabaikan, baik oleh anggota keluarga sendiri, oleh teman, sahabat, atau siapapun yang kita harapkan tadinya memberikan perhatian, syukur-syukur bisa memberikan solusi. Dan tidak jarang kita juga merasa bahwa Tuhan pun tidak mendengar keluhan kita. Kita dibiarkan sendirian. Perasaan kita mengatakan demikian. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti ini, kita seringkali lalu merasa semakin berputus asa, semakin besar keluh kesah kita, ngomel-ngomel sendiri. Ya, itu tidak salah, itu manusiawi. Tetapi mari pada kesempatan ini kita terlebih dulu berintrospeksi, melihat ke dalam diri kita sendiri. Jika memang itu yang benar-benar terjadi, jika memang orang-orang tidak memperhatikan keluh kesah kita, pertanyaannya, mengapa sampai terjadi hal seperti itu? Dan itu penting sekali saat ini kita introspeksi diri, melihat ke dalam diri kita. Sebagaimana firman di dalam Amsal 21 ayat 13 tadi yang mengatakan, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Firman ini mengingatkan kepada kita, pada saat kita sedang berkeluh kesah dan tidak ada seorang pun yang peduli,
itu adalah suatu kondisi yang sebenarnya juga mengingatkan kita. Jangan-jangan ada saat di mana orang-orang di sekitar kita, entah anggota keluarga, saudara, teman, sahabat, mereka yang sedang berada dalam kondisi berat, mereka yang sedang berkeluh kesah, jangan-jangan pada saat itu kita pun menutup telinga, tidak mau mendengar atau pura-pura tidak mendengar keluh kesah mereka. Bahkan dengan sengaja kita menjauh, tidak ingin terbebani, tidak ingin kita ikut merasakan repot. Jangan-jangan itu yang selama ini terjadi dalam hidup kita. Kita menghindari orang lain, tidak mau membuka mata kita, telinga kita, hati kita atas setiap keluh kesah orang-orang di sekitar kita. Sehingga ada saatnya juga akhirnya kita pun merasakan kondisi yang sama. Ketika kita berkeluh kesah, tidak ada orang lain yang juga peduli. Dan inilah yang sepertinya ditangkap oleh penulis Amsal ini, yang menjadi gejala dalam hidup manusia, yang bahkan dari dulu itu sudah ada, dan semakin kesini dalam dunia modern kemungkinan akan semakin besar ketika orang tidak peduli dengan sesamanya, tidak peduli dengan keluh kesah orang lain, dengan berpikir bahwa itu bukan masalahku, aku sendiri punya masalah, ngapain repot-repot ngurusin orang lain. Egois yang sering kali menguasai kehidupan kita. Dan pada saat ini kita diingatkan melalui sabda firman ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk lebih peka atas setiap keluh kesah, jeritan, permintaan tolong dari orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan memakai kita, Tuhan mengutus kita untuk boleh hadir bagi orang lain, untuk menyatakan kasih, rahmat Tuhan, berkat Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Jangan menghindar ketika sesama kita berkeluh kesah. Mari belajar mendengar keluh kesah mereka. Dan tentu saja kita bersama dipanggil untuk melakukan sesuatu, meresponnya dengan baik, sehingga mereka-mereka yang berkeluh kesah itu bisa menemukan jawaban yang Tuhan sampaikan melalui setiap kita. Sebab akan tiba saatnya ketika kita berkeluh kesah pun, maka Tuhan akan menolong kita menjawab keluh kesah kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.